ini kami tim Turba dari PCNU Bojonegoro dapat silaturahim dalam rangka melaksanakan tugas Turba ke MPCNU Kedung Adem dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setianya di dunia maupun di akhirat. Ibu bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan Turba NU ke MBC. Di MBC Kedung Adem ini termasuk salah satu turba yang berbeda dengan yang lain. Kalau kecamatan yang lain, MBC yang lain, 2 MBC digabungkan jadi 1. Tapi alhamdulillah Kedung Adem ini cukup jadi 1 karena potensi MBC-nya sangat besar. Ini patut kita syukuri kebesaran Nahdlatul Ulama itu. Mari kita jaga bersama-sama dengan kekompakan Nahdlatul Ulama. Keinginan program dari PBNU bahwa NU telah memasuki abad yang kedua. Kalau jadi pertanyaan biasanya, wong NU lahir tahun 26 kok abad keduanya baru 2023, mestinya kan 2026. Mohon maaf, ini perlu diperjelas bahwa lahir Nahdlatul Ulama itu pengesahan kelahirannya tahun 1344 Hijriah, 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Berarti 100 tahun kemudian adalah 1444 di bulan Rajab yang sudah kita peringati bersama-sama pada bulan Rajab kemarin. Dan alhamdulillah Kedung Adem ini termasuk luar biasa dalam menyambut abad kedua Nahdlatul Ulama. Kelihatan rombongannya yang hadir di Sidoarjo juga cukup besar, cukup banyak. Mari potensi yang besar dari Nahdlatul Ulama ini kita jaga bersama-sama, kita jaga kekompakan bersama-sama. Kenapa NU perlu turba ke MBC? Karena Nyun Sewu, potensi NU itu sangat besar. Kebesaran Nahdlatul Ulama bisa diukur dari mana? Ini kita harus bersatu. Kalau kita bisa bersatu menyatukan potensi Nahdlatul Ulama, di Nahdlatul Ulama ini potensinya luar biasa. Para pendekar ini sudah ada wadahnya, digabung dalam di mana Pak ini? Sing pendekar-pendekar niku di Pager Nusa. Namanya saja Pager Nusa. Ini kalau jumlahnya kita hitung cukup banyak. Ibu-ibu ini yang sudah agak sepuh digabungkan dalam wadah Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang ibu-ibunya masih mama-mama muda ini masuknya di Fatayat. Yang adik-adik kita pelajar santri yang masih sekolah, yang masih ngaji di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang putra di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Potensi yang besar ini mari kita rambut bersama-sama, kita jalan bareng. Bukan berarti yang sudah pinter, biasanya ini gerakan pemuda Ansornya ini pinter, sudah kadang kepinterannya bocah nom ini melebihi bapaknya, tidak mau ngaku orang NU, melakukan Ansor Dewi, aku ranut NU, aku gawe barisan Dewi. Ini tidak dibenarkan di dalam berorganisasi. Begitu juga yang ibu-ibu, rasa bapak-bapak rapopo,
muslimat iso maju dhewe. Betul, kalau ingin mengerahkan massa niku yang jago itu adalah ibu-ibu muslimat. Tapi wong semono nek gak disangoni karo bapake sing NU. Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Malah bapake njaluk sangu. Ora kok bapake njaluk sangu. Biasanya nek pengajian itu nek sing paling banyak yang hadir itu kalau pengajian dihadiri oleh ibu muslimat. Nek muslimatin boykot gak gelem budal. Ya sepi. Ya. Fatayat sing budal. Fatayate padha wae gak disangoni karo bapake yang mboten nggih. Duite akeh alhamdulillah. Mari potensi yang ada ini kita rawat bersama-sama. Terutama Kedung Adem ini maksud dari Turba ini NU itu kalau maju ayo maju bareng. Ayo bisa bareng bersama-sama. Kita tidak bisa iki aku mau teko nang acara MBC. Mari sing ngadekno MBC, muslimate ra gelem teko. Ini ndak bener. Ya harus satu komando dari Nahdlatul Ulama. Ora oleh mlaku karpe dhewe-dhewe. Begitu juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini di NU yang diurus ini banyak sekali. Nasib anak-anak pinter bocah Sumben ini ada di lembaga pendidikannya. Kualitas pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama tentu ditangani oleh lembaga pendidikan Ma'arif. Ma'arif kalau ingin sekolah milik orang NU ini baik, ya mari kita rambut bersama-sama. Kadang-kadang anak wong NU mau nyekolahno nang nggone sekolah NU, di sekolahno nang nggone wong liya. Nggih. Alhamdulillah, aja tak kok iso ben nek nasibe nek anake rek gelem tahlil nek di sekolah nang nggone wong liya. Nggih, aja nuntut bapake ing NU, aja nuntut wong Ma'arif. Nek anake wong NU ora gelem nyekolahno nang sekolahane wong NU dhewe dipelalah di sekolahno nang jaba. Sampeyan nek mati ora ditahlili, getun aja getun, nggih. Nah ini mari kita jaga bersama-sama kekompakan ini. Nek rumongso, mari sekolahnya orang maju. Ya yuk toh didukung bareng-bareng. Kenapa ragun nyekolah nonggone sekolah Ma'arif? Karena dianggap kurang maju, kurang bonafit. Ya yuk toh didukung bareng-bareng ICT maju. Nah ini tujuan kita Turba ke sini adalah mari potensi-potensi yang dimiliki oleh warga NU ini kita dukung bersama-sama, kita maju bersama. Nek apik yo kita apik kabeh. Nek kurang apik ayo didandani bareng-bareng. Aja mlaku karepe dhewe. Nah, ini kita berorganisasi Nahdlatul Ulama ini. Kita alhamdulillah iso dadi wong NU. Dan yo umpama aku dipen ora dadi wong NU. Kira-kira kaya apa polahku. Mari kita bersyukur kalau kita bisa menjadi warga Nahdlatul Ulama. Saatnya kita bersama-sama membesarkan NU. Melo NU itu ngurusi MBC oleh opo? Oleh opo-opo Pak nggih. Oleh opo-opo oleh opo-opo. Ya jeneng pengurus ranting malah pengurus yang paling berat itu menurut saya pengurus ranting. Betul nggih? Pengurus paling abot itu pengurus ranting. Nek pengurus MBC niku namanya Majelis Wakil Cabang Ngordinir. Angger iso ngordinir ranting, iso nguwongno ranting yo MBC-ne maju. Nek iso nguwongno ranting yo ora bakal maju. Pengurus yang paling berat dan paling ikhlas itu ada di ranting. Kenapa gak abot berhadapan langsung dengan anggota yang bentuknya macam-macam. Warga NU ini luar biasa Pak nggih. Wonge yo kadang ngaku wong ora diaku wong NU moh. Aku NU kok ora diundang iki piye karepe. Biasane ngoten. Nek diundang aku ben dikongkon apa. Nek wis panjenengan ranting iki duwe acara, ada tokoh yang merasa tidak
diundang, aku yung NU iku ora diundang karepe piye pengurus ki paham ora. Mari panjenengan ber-NU ini juga berpedoman dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Nahdlatul Ulama, terutama pengurus-pengurus baik itu ranting maupun pengurus MBC, baik itu NU-nya maupun Banomnya. Mari kita bersinergi bersama-sama. Potensi yang besar di Nahdlatul Ulama ini akan kelihatan besar kalau kita rambut bersama-sama. Ibu bapak yang saya hormati, dalam rangka turba ini kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama silaturahim ke MBC NU Kedung Adem dalam rangka mari kita bersama-sama menyatukan potensi kita yang ada di ranting-ranting, terutama anak-anak didik kita yang belajar ngaji di TPQ maupun di Madin. Monggo panjenengan jangan lengah, kita openi anak-anak itu. Juga anak-anak kita yang sekolah di MI maupun di SD, mari kita jaga sekolahnya. Ojo salah milih sekolah, jangan salah milih pendidikan. Kalau panjenengan salah memilih pendidikan, nanti akibatnya sumbek panjenengan ojo nutoh nek salah memilih. Pilihlah, pastikan bahwa di sekolah itu benar-benar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dilaksanakan. Itu yang penting. Ojo kok golek kebiare tok, golek napa niki? Golek bonafide tok, bonafide sekolah, ternyata isinya begitu diajar di sekolah itu anak pulang wani karo wong tuane, wani nyalahno wong tuane, wani ngafirno wong tuane. Nah ini yang bahaya. Mari panjenengan semua dalam Nahdlatul Ulama ini kita ikuti pedoman yang berlaku di Nahdlatul Ulama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan nanti akan disampaikan poin-poin turba ini perlu kami tepangkan ke panjenengan yang hadir di depan panjenengan ini, pengurus cabang dari Suriah saya sendiri, kemudian Pak Haji Agus Solahuddin, insya Allah hitungannya cik mandi Pak, beliau baru pulang dari tanah Haramain, panjenengan pun Pak Solahuddin. Kemudian dari Banom ikut hadir Ibu Hajah Fatimah dari pengurus cabang Muslimat NU Bojonegoro. Kemudian dari Fatayat, dari PC Fatayat juga hadir Bu Rutin Winarsih dari Fatayat. Kemudian dari IPB NU Mbak Sinten, Mbak Eni. Ini panjenengan butuh mantu Pak, nggih niki. Nek panjenengan nek golek mantu ya kudu golek sing NU tenan. Nek gak NU aja geman-geman jenengan golek mantu. Iso-iso jenengan kapundhut ora di talili nek kleru golek mantu. Oke, jadi Ibnu Mas Rega. Kemudian dari Pagar Nusa ini pendekar Pak Khairul Anam dari Pagar Nusa Bojonegoro. Kemudian dari Gerakan Pemuda Ansor Mas Mubin dari PC GB Ansor. Monggo nanti kalau mau konsultasi dengan banomnya masing-masing. Kami dari Rais Suriah mengawali. Oh nggih, ingkang setunggal niki Pak Fauzan dari PCLP Ma'arif. Nek pengen MI ini sekolahnya maju bergabung dengan Ma'arif, niki beliau konsultan sekolah unggulan di PC Ma'arif Bojonegoro. Sudah waktunya kalau pengen sekolahnya panjenengan yang kelola, baik MI, SMP maupun MTS, kepengin bonafit, ini minta konsultasi ke PC Ma'arif. Salah satu timnya adalah beliau Pak Fauzan. Ustadz Fauzan ini sudah berpengalaman mengikuti menu unggulan ICB yang dulu dianggap tidak bonafit. Sekarang panjenengan lihat menu Bojonegoro itu ada 3 Pak. Biar diremehno, sekarang kita mau bekerja keras, ternyata kalau kita mau kerja keras kita juga bisa. Minu itu ada minu ICP sing sekolah ini Masya Allah Pak.
anaknya Pak Kapolres di sekolah Mino ICB. Yang kedua Mino unggulan. Itu setiap tahun tidak pernah kesepian muridnya. Yang ketiga Mino karakter. Kabeh muridnya nolak-nolak, moh-moh kasarannya. Nah monggo panjenengan pengen pendidik. Itu bukti bahwa kalau kita mau bekerja keras bisa Pak. NU iso nek kedung-kedung pengen gawe rumah sakit sakjane juga angel. Cuma durung keturutan ngoten mawon nggih. Ngoten mawon nggih. Insyaallah bar kurban iki monggo Pak Tek mungkin di Pak Rahmat monggo mungkin di terusno. Insyaallah sing tujuannya penggawe rumah sakit nek gelem iso Pak. Dan alhamdulillah Muna Anggita nggih nyuwun sewu nggih Muna Anggita Bojonegoro niku sekarang manajemennya dikelola bersama-sama baik dari muslimat maupun PCNO. Sekarang pelayanannya sudah beda dengan kemarin. Sudah beda. Ini sudah banyak berbenah, pelayanannya sudah berbeda, sudah mulai iso. Artinya nek wong NU gelem kompak, gelem bersama-sama, ayo ojo dipaitu tapi diperbaiki bersama-sama. Insya Allah kita bisa. Dalam rangka turba ini, mari program MBCNO yang kemungkinan masih terhalang, masih macet, mari setelah turba ini kita lanjut, kita bangkit kembali abad kedua Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau kita mau bersama-sama ingin berbuat banyak di Nahdlatul Ulama, insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu baik saya hormati, mari kita mengawali turba ini atas nama iftitah kami dari Suriah PCNU Bojonegoro. Kita awali turba ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Amanah wa Salatus Sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, barangkali banyak hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikian khutbah titiyah yang disampaikan oleh Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Kepada beliaunya diaturkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan khasiran. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya yakni sambutan dari Sohibul Bait MBCNU Kedung sekaligus penyampaian perkembangan singkat MBCNU Kedung. Kepada beliaunya Bapak Ustadz Muhammad Rahmat MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin karamin yang sangat kita muliakan, para alim ulama, para kiai, sesepuh
wa husni dzikri panjenenganipun Rais Suriah PCNU yang dipun wakili oleh panjenenganipun Pak Kiai Haji Nasihuddin Tun Haji lagi Pak. Alhamdulillah. Dari PCNU Gus Salahuddin, alhamdulillah saged rawuh. Dari Muslimat Nyai Sang Fatayat saking Ansor, kemudian dari Ibu PNU dan juga Bakar Musa yang sangat kita muliakan. Muhtasar yang berjaya tuan-tuan panjenenganipun Romogi Haji Abdul Khalik Hadi, ada juga Mbah Yai Haji Abdul Qadir tapi yang sesak gini. Seluruh pengurus ranting ada targetnya, setiap rantingnya 4 orang dari unsur Rais, Katib, Ketua dan juga Sekretaris. Kemudian dari Banom PAC 2 orang, baik dari Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu IPNU, Pakar Musa, Isnu, dan juga dari Fatayat itu ketua ranting, Muslimat juga ketua ranting, Ansor ketua rantingnya, Ibnu juga ketua rantingnya, Isnu ketua dan ininya, sekretarisnya kata sebutnya. Sedaya saged rawuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini kalau dalam panjenengan saged makempal dan mereka majelis dalam rangka mengikuti turba PCNU yang sebenarnya kita mengajukan niki Pak Yai, niki mangke badhe luhur kan rutinan Ahad Wage seluruh MBCNU dan Banomnya badhe luhur nih. Makanya pun sempat kalau WA dan Ustaz Alek, Gus Alek, seumpami saged dipun rubah ngoten Gus Bundi Gus. Nggih jupi kula niki ternyata hasil rapat tetap hari ini mboten saged karena timnya sudah diplot dan bisanya mang minggu. Nek mboten minggu kan nggih yang sibuk sedaya. Makanipun alhamdulillah niki kita bisa tetap kompak, maka langsung bisa ke acara Ahad Wage di Panja. Langsung rekor. Bagaimana waktu? Disebut senajan mangke harus ke acara rutinan Ahad Wage, ternyata temeriki kita sen kompak. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita saturakan Nabi kita yang kita harapkan syafaat itu minjing dan kiamat. Kula mewakili pengurus MBC Nahdlatul Ulama mengucapkan matur nuwun ahlan wa sahlan hudurikum dumateng tim PCNU panjenengan lebih pagi dari yang sebagian peserta. Rumah kula niku jenengan jam 11 ngoten nggih sampe mriki mikir kanca-kanca terus nggih. Oke, ternyata PCNU kula ten griya niku tiba saya sampai Kapas kok saya ten griya. Ya Allah, kula kan sambil menyiapkan presentasi sedikit tentang apa yang kita capai selama ini. Oke, kegiatan yang sudah kita lakukan MBCNU bersama monggo. Baik. Monggo. Muhtasar, gitu, jalan muhtasar. MBCNU baik akhwan para bapak dan hadirin hadirat, hal-hal yang sudah sekilas kita laksanakan di MBCNU Demandem. Pertama, agar benar Pak Yai, ada kegiatan yang skala massal, yaitu yang dinamakan Ahad Wage, itu diikuti seluruh Banom, seluruh jamaah tahlil, sehingga kita sering kesulitan mencari tempat untuk, karena pesertanya selalu beludak. Sering kita tidak dapat menyediakan tempat karena
hampir seluruh jamaah tahlil di Kedung Adem itu datang hadir. Jadi ada yang mengatakan bisa nyampe 10.000. Namun ini setiap Ahad Wage. Sampai di Kedung Adem itu, masya Allah, jalan raya ini sampai ini macet deh perkara Ahad Wage. Sing pas Kedung Adem kebetulan. Itu yang secara massal dan kebetulan hari ini akan berada di ranting NU Panjang. Di samping ada istilahnya rutinan Ahad Wage istighosah gitu, itu ada istilah yang kedua Yaumul Ijtima. Coba nomor, nah itu contoh gambaran-gambaran yang istighosah itu. Terus ini Yaumul Ijtima. Yaumul Ijtima itu adalah yang kita laksanakan seluruh pengurus MBC, kemudian pengurus ranting, pengurus-pengurusnya saja, pengurus Banom, itu ada Yaumul Ijtima Ahad Kliwon. Itu koordinasi dari unsur kepengurusan, program-program yang dilaksanakan baik dari lembaga, dari MBC, instruksi dari PCNU, kita sampaikan di sini. Ada ranting 2 orang dari ini Yaumul Ijtima. Beda dengan yang Ahad Wage itu Naharul Ijtima. Itu nahar, kode sebenarnya sama tapi beda. Masal dan beda. Kalau ini Yaumul ini pengurus MBC, Rois Tanpit Ranting Kedung Adem, ketua Representasi Lembaga dan Banom. Ini adalah kita Yaumul Ijtima. Terus lanjutkan, di Kedung Adem ini memiliki 23 ranting NU dan 2 anak ranting NU. Alhamdulillah dari 23 ini semuanya ber-SK dan ini sudah mungkin masa yang paling belakang atau segera untuk adakan reorganisasi. Kemudian kita juga didukung oleh Banom ya, Banom NU Kedung Adem ya, alhamdulillah secara komplit ya. Di sini BNC Muslimat dengan 16 rantingnya, Fatayat dengan 23 rantingnya, Ansor 21 ranting, Ibnu IPN 12 ranting, Pagar Nusa juga ada ISNU di bawah itu anak singkat. Jadi dengan Banom yang cukup lengkap dan alhamdulillah bergerak dengan masif, MBC NU Kedung Adem dalam mengadakan acara yang ini bisa berjalan. Kita lanjutkan lembaga-lembaga MBC NU 70% atau mungkin juga 50% ke atas juga alhamdulillah bisa berjalan. Lazisnu, LDNU, LBMNU, LTMNU, Lesbungi, Lembaga Wakaf, Ma'arif, LPBI dan LKKNU. Itu semuanya punya program dan juga berjalan walaupun masalah persentase keaktifannya. Niki yang pertama adalah Lazisnu. Lazisnu tiap ranting juga sudah ada Lazisnunya. Jadi di samping di MBC kemudian ada di, terus dari Lazisnu itu program koinnya agak telat ya di sini di MBC itu ada telat karena 2020 pertengahan itu baru ada koin, padahal koin kan sudah lama sebenarnya. Ini 2020 dimulai pertengahan tahun itu perolehannya coba bawa ya mas, bawahnya lagi. Nah ini 2020 ini 2021 258.823.200 koin 2021 itu ke MBC 50%, ke ranting 50%. Sebenarnya ada yang 2020 itu coba ke bawah mas, 2020 tidak ada. Apa keliwat tuh yang ngetek gitu? Satu lagi, tidak ada. Oh, 2020 itu pertama kali koin digeberkan itu antusias masyarakat luar biasa, itu nyampe 482 juta yang pertama ini 2020. Cuma enggak ini lupa ya. Coba di atas Pak, di atas. Coba atasnya. Di atas dulu. Yang tadi Pak, yang tadi. Itu yang atas. Judulnya, ya. Yang tadi Mas. Itu Pak judul tuh. Lagi ke atas lagi. Itu.
Nah ini kalau tahun 2020 sebesar 428.198.900. Itu adalah 2020 sampai pertengahan mulai 2021 itu dapat 400 juta itu separuh kembali ke ranting, yang 50% ke MBCNO. Nah, ini ada realisasi kegiatan yang tadi merah ini, diantaranya ini untuk kegiatannya ada usaha ternak kambing ya, dimana alhamdulillah ketika itu menjelang Idul Adha Lazis itu bekerjasama dengan salah satu perawat itu yang di Kesongo itu ya, itu 12 ekor kambing itu dalam mangsa 2 bulan atau 3 bulan itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa ya, ketika itu sampai 12 juta hanya dalam 2 bulan atau sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Ada santunan anak yatim, ada bantuan sosial apa itu habis dalam realisasi kegiatan pada tahun 2020 menghabiskan 58 juta, yang itu di MBC itu ranting ada kegiatan sendiri. Kemudian tahun 2021 mas, itu yang bawahnya, nah bawahnya 258. Karena 2021 kenapa turun? Itu sudah COVID ya. COVID itu kan Maret 2020 itu mulai COVID. Kemudian semakin parah 2021, semakin parah ya, semakin hebat. Itu terjadi penurunan, yaitu hanya dapat 258 juta, 50% ke ranting, 50% ke MBCNU. Kemudian relasi kegiatan pada 2021 58 juta 785. Ada 7 program yang terrealisasi. Kemudian tahun 2022 ini juga masih COVID, kan COVID berakhir kan 2023 ini kira kan. Itu kembali juga semakin turun. 2023 itu hanya dapat ini mas di 2023 nggak ada ya berarti. Atasnya yang kotak itu. Itu dapat sekitar 100 juta sekian ini yang 2022 itu. Akhirnya menurun, lebih menurun lagi karena COVID ya. COVID itu apakah hanya sebagai alasan, tapi juga memang perlu kita evaluasi kenapa koin semakin lama semakin turun. Ini realisasinya, kegiatannya masih banyak sekali, tidak akan kita sebutkan satu persatu. Secara umum memang koin sudah sangat menurun. Orang berpikir koin pisang video wes, ternyata koin itu seterusnya. Kadang orang benulan bentar itu orang barbar piye, kadang seperti itu orang berpikirnya. Padahal koin itu ya selama masih punya kotak itu ya sebenarnya ya tetap masih dijalankan. Dan sebenarnya dari MBC itu tidak menuntut sampai ngisi akeh, tidak. Seandainya kita kan sudah punya 4.000 ya, 4.000 ya, 4.000 total kan 4.000 koin kotaknya, kalengnya ya 4.000 katakan per bulan per orang 3.000 itu sudah 12 juta kan, 3.000 saja sebenarnya. Saulan 3.000 saja ya, tapi ngordinirnya duit 3.000 iya atau tinggi. Tolong 3.000 saja, 10.000 kita dapat 40 juta kan ada logika ya. Tapi pernah nggak nyampe 50 juta satu bulan itu ketika awal, pernah 52 juta pernah. Nego satu bulan pernah. Itu maksimal berarti. Kemudian LDNU program sudah berjalan, khutbah keliling tiap Ramadan. Alhamdulillah setiap Ramadan MBCNU itu menerjunkan sekitar 100 khotib ke masjid-masjid sasaran di Kedung Adem ini. Dan itu antusias sekali dari masjid-masjid Kedung Adem ini. Bahkan ada yang minta saulang poso nek saka MBC sampai seperti itu. Jadi yang MBC ini yang dari pengurus MBC yang LDNU ini golek wong ki ya cukup sulit. Maunya minta, ada yang minta pokoknya sak Ramadan diisi ke MBC kabeh ya. Padahal kita hanya menajid satu masjid itu satu, kadang 2 saja. Tapi ada yang minta seluruhnya. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Terus yang kedua tadi yang LDNU Mas Tasik, turba ke seluruh ranting ya. Kemarin LDNU turba dan
mengaktifkan LDNU di tingkat ranting. Alhamdulillah ada beberapa ranting yang sudah mengadakan rutinan apa niku LDNU, dakwah rutin didatangi oleh LDNU MBC. Alhamdulillah itu ada beberapa ranting yang sudah punya rutinan dakwah khusus dakwah. Di samping Lailatul Istimewa beda. Ya, kegiatan rutinan LDNU. Terus selanjutnya LTM. LTM pendataan masjid NU akhirnya ditemukan ada 102 masjid yang beraliran atau berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dari 127 masjid yang ada di Kedung Adem, ini 102-nya adalah berpaham Ahlussunnah atau NU, walaupun tidak semua bersertifikat NU. Ini PPR. Sebagian besar itu masih sertifikatnya adalah sertifikat Nadir kelompok. Ada beberapa yang sudah bersertifikat Wakaf Nahdlatul Ulama. Mengkoordinir pengajuan SKT masjid dari 102 masjid itu yang lewat MBCNU ada 42 masjid yang mengajukan SKT yang difasilitasi oleh pengurus ATM MBCNU. Program BBM bersih-bersih yaitu pas Ramadan itu ada beberapa masjid yang kita program bersih itu kerjasama dengan Lazisnu, keuangannya semuanya kerjasama dengan Lazisnu. Ya, itu setiap masjid rata-rata kita anggar 1 juta sampai 3 juta karena ada pengecatan, ada nopo-nopo, sehingga masjidnya jadi kinclong setelah di BBM. Mengikuti lomba Bilal LTM PCNU yang diadakan oleh LTM itu dapat juara harapan 1 ya ketika itu. Kemudian mendelegasikan Masjid At-Taqwa ikut NU Award dapat peringkat kedua setelah Al-Biru yang diajukan ke Jawa Timur akhirnya Al-Biru. Terus ya. Niku yang kedua Masjid At-Taqwa. Nggih, misalnya Al-Biru wong tak mere Gus Salahuddin iki ta. Akhirnya pun tapi kita sudah alhamdulillah. Nggih. Terus lembaga wakaf, alhamdulillah tahun 2018 sampai 2023 ini ada 46 bidang yang diikrar wakafkan dengan Badan Nahdlatul Hukum MBC Nahdlatul Ulama, di mana 24 itu masih proses, yang 22 sudah jadi sertifikat wakaf. Dan yang periode dulu dari Ustaz Saifuddin itu ada 29 bidang. Berarti sudah ada sekitar hampir 70 sertifikat wakaf yang berbadan Nahdlatul Hukum Nahdlatul Ulama. Dan ada 2 yang ini memang benar-benar urunannya wong NU tuku ya, beli sendiri, yaitu tanah RSNU yang 1M sama yang ini kan diberi dulu. Yang sekarang di tempat ini adalah memang bukan wakaf, tapi ini dibeli dulu oleh warga NU, sehingga MBCNU itu aset yang jelas miliknya sendiri itu adalah 2 tempat, yaitu sini sama yang di sana. Itu memang benar berbeli, bukan wakaf yang tapi memang beli dulu, kemudian baru diikrar wakaf. Dan ini beli, karena yang 1M yang sini dulu 25 juta, tapi zaman periode yang dulu itu sudah bungkusan. Saat ini mana membuat asal ya Pak ya, 1M. Ini dulu sudah besar sekali. Terus dari apa nih? LBM ya, Aswaja Center kita alhamdulillah dimotori oleh Ustadz Nur Aziz Effendi, itu kajian Fathul Qorib sebulan sekali. Ya, ini dimohon ke depan ini kajian itu tidak hanya berjalan di wilayah barat, sementara masih hanya di wilayah barat itu kajian Fathul Qorib ini. Sington Timur ke depan harapannya berbasis ranting ya Pak Aziz ya. Harapannya ngoten ya. Artinya ranting itu juga ikut menjadi tempat kajian Fathul Qorib harapannya. Kalau selama ini berbasis anggota yang ikut gantian rumahnya itu. Ya kedepannya ranting diharapkan ikut sekali-kali ditempati, kerso ditempati kajian Fathul Qorib. Mudzakarah temporer
mudzakarah temporer itu bahsul masail yang diadakan untuk mengkaji suatu hukum yang memang sangat apa ya, sudah dibutuhkan. Contoh kemarin masalah zakat ya, 2 kali berarti zakat, yang paling belakang ini tentang korban. Alhamdulillah dihadiri oleh semua perwakilan ranting tentang dilematika korban yang benar ya Allah dan sebagainya, banyak hal yang berhasil dikupas itu kemarin itu. Kemudian aktif mengikuti LBM PCNU. Alhamdulillah LBM Dongadem ini termasuk sangat aktif, gak cuma aktif, sangat aktif. Dan kami MBC ini saya juga sering kadang ikut, kadang boten. Tapi yang timnya alhamdulillah ikut. Saya pernah ikut di Ngerau, kemudian di yang jauh itu Ngerau ya, 1 kali. Kemudian yang sering itu di Abu Dhabi itu hampir tiap tahun kan ada. Itu saya ikut. Kemudian ada yang ke Dewan, ada Ngambon itu terus hadir. Tapi saya bukan baru saya ikut, hanya didampingi oleh Pak Yai Haji Imam Sakurois itu aktif. Ya, kegiatan di LBM. Dan kita juga sudah ditempati kegiatan LBM yang periode kami, yaitu kemarin yang ada di Jamberjo ya, kebetulan di Sumber Girang itu adalah LBM PCNU. Kemudian Aswaja Center juga 1 kali di periode ini loh ya. Kalau periode sebelumnya juga sudah sering ya, dan Pondok YS Abu Bakar kan dulu saya pernah ikut ketika masih Ansar Pak Ibnu itu pernah ikut. Dan di Bunyai Dewi juga pernah LBM itu di sana. Kemungkinan kalau secara total kegiatan LBM PCNU di Gedung Adem itu sudah 4-5 kali. Tapi di periode kami 1 kali, Aswaja NU Center juga 1 kali di Ranting NU Kepoh itu Daurah Aswaja PCNU yang ditempatkan di Ranting NU Kepoh itu. Jadi sudah programnya PCNU 1 kali Aswaja Daurah Aswaja, 1 kali kegiatan LBM. Alhamdulillah bisa kita realisasikan. Ini gambar.
karena hilang. Semua pulang saya ditahan oleh Gus Alek. Ojo, anggota tembilan kalau malah mulai. Saya seperti akhirnya saya dapat dasiran itu harus menunggu sampai ketemu sampai bar acara. Golek sih, ojo boleh. Tak banturi karena Gus Alek juga mencari orang asem ada yang hilang juga. Jadi banturi wonge, golek wonge. Ya Allah, jadi sampai sore, padahal berangkat kan malam ya. Yang hilang itu Wong Megale sama mana itu? Ya sama itu. Sebenarnya saya mau ikut pulang, tapi nanti kan bisa terus terang. Dia masih ikut sampai sore. Semuanya sudah sampai di rumah, telepon, Pak, orangnya pulang sendiri. Ya Allah, rahmat. Jadi pulang tidak ikut rombongan. Pulang dulu go bis, numpak bis. Demi memakai. LP Ma'arif, kegiatan LP Ma'arif berkaitan harlah Ma'arif 2 kali memiliki seluruh kepala MI, MTS ngumpul jadi satu, itu ada harlah yang dengan tumpengan dan sebagainya. Kemudian untuk MI itu ada 20 lembaga Pak Ma'arifnya. Dulu itu sama Muhammadiyah itu sama 16-nya dulu itu. Jadi pojok persis. Tapi sekarang alhamdulillah NU terus bertambah jadi 20, Muhammadiyah tidak tambah. Jadi kita sekarang sudah gol. Menunggu ya, iya saingan tapi dalam hal kebaikan tidak apa-apa. Ya. Ziarah Muassis NU Kepala MI Ma'arif itu 2 kali di Jombang. Kemudian seminar pendidikan yang mendatangkan dokter dari sinten itu wakil rektor itu Hukum Wonogiri, nggih, Dr. Yogi itu juga pernah mengadakan seminar. Kemarin alhamdulillah di 1 abad MBCNU bersama Banom itu mengadakan 14 acara skala besar, yaitu dari sekretaris secara di total dananya habis sekitar 100 juta. Ya. Ada Tahtimul Quran bil Ghaib bin Nazar PAC Muslimat NU, pelayan kesehatan gratis bagi lansia PAC Muslimat bekerja sama dengan bidan, para bidan-bidan di Desa Tumbras. Kemudian pelatihan entrepreneurship PAC Ibnu IPNU di sini mendatangkan tim ahli dari Lamongan dan mana itu. Kemudian ruqyah masal NU Care Lazisnu di Masjid Kiai Hasyim Asy'ari itu pesertanya sang masjid penting pengen disumbuk wong padha nanti bae. Iya. Sing paling sulit tuh nyuwuk napa ya? Kanker yang kantong kering tuh sing wangi. Kemudian ziarah Muassis NU Kedung Adem. Alhamdulillah itu MBCNU dan Banom ada ziarah Muassis, seluruh Muassis didatangi. Muassis yang di sini yang MBC. 6 lomba senam dan bakas oleh PAC Fatayat ya. Masa semangat tuh kalau Mbak Fatayat itu kan senam itu. Ya senam dan rekor itu. Kemudian dari ISNU ada donor darah berbagi untuk penunggu rumah sakit. Jadi berbagi makanan, nasi dan juga ini ke setiap puskesmas yang ada di Kedung Adem ini diberi makan. Yang nunggu orang sakit dihibur dikasih. Kemudian bersih-bersih lingkungan dan motivasi untuk generasi calon sarjana itu sebagian bertempat di Pondok Pesantren Alhamdulillahnya Bu Nyai Dewi. 8 kajian aswaja dan Islam Nusantara yang diadakan oleh PAC Fatayat NU di Ranting NU Kedungrejo. Apel kader penggerak NU di lapangan Tumbras itu dihadiri oleh forum pimpinan kecamatan ketika itu. Kader semuanya itu 365 orang itu dikumpulkan jadi satu dalam rangka untuk 1 abad. Itu pengobatan massal yaitu terapi pijat, bekam dan listrik oleh DP Ansor berkesempatan Bahasa Nusada Kabupaten itu di Kecamatan Kedung Adem. Kemudian seminar kebangsaan dan keaswajaan LP Ma'arif yang Dr. Yogi itu. Resepsi puncak 1 abad yang tadi yang kita memberangkatkan 38 armada itu Selasa 7 Februari
gor Delta Sidoarjo, sayangnya gak patek bejo di Sidoarjo. Panjenengan makopen ngono ya. Jadi bertempat di tempat yang gak pas, gak ada subsidi makanan, gak ada apa gitu, oleh kopi gak ada bersama sekali. Tapi oleh gon, penting masih oleh gon. Gitu. Aku lo kan jadi kan diberi kabar PCNU, tenang di sana makanan sangat luar biasa. Sing bejo luar biasa. Tapi rata-rata yang dari Kejuadan tidak bejo ternyata. Dimana bejo ya? Sing bejo itu sing keri, sing kelendrak karo grup malah bejo. Sing matanya bejo sih. Pulau itu loh, pengurusnya masjid gak bejo. Nganggur. Ya Allah, alhamdulillah. Pantayan roh dalane gitu. Sing hilang sama sing hilang. Sak grup hilang. Menurut Jalan Sehat MBCNU diikuti sekitar 6.000 ya Pak ya, 6.000 lebih. Itu Jalan Berbanjar 2 itu sampai sangat panjang, 6.000 orang. Itu alhamdulillah menghasilkan saldo yang lumayan ya ketika itu ya, bisa kembali ke MBC itu 42 juta dari Jalan Sehat itu. Kemudian tablik akbar yang mendatangkan Gus Nojib ya dari Jombang itu dan alhamdulillah pada saat tablik akbar itu diguyur hujan yang luar biasa, tapi peserta juga tidak kemana-mana, semangatnya tetap membara walaupun diguyur hujan yang sangat lebat. Dan itu diuji ya, dan Melayu pada alhamdulillah tidak. Dan dari tablet itu juga ada saldo sekitar hampir 10 juta. Tentu ini mungkin banyak capaian yang berhasil dilaksanakan oleh MBCNU dan Kedung-Adem. Tentunya masih banyak PR, tapi secara umum kami mewakili pengurus MBCNU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruhnya dari ranting Banom yang antusias dan semangat dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di MBCNU Kedung. Dan tentunya tanpa panjenengan, tanpa keaktifan jenengan, MBCNU itu lurane apa-apa raiso popo ya, makanya dengan keaktifan panjenengan, dengan antusias semangat hirah panjenengan, akhirnya MBCNU Kedung ketok urip kelihatan di hidup dan dilihat bahwa NU sekarang sudah hidup kembali. Seolah-olah dulu masuk mati, bukan cuma tidak bergerak. Sekarang harokah pergerakan ini sudah luar biasa. Tentu itu dari panjenengan sedoyo. Saya hanya istilahnya mengajak dan ajakan ternyata disambut dengan antusias karena panjenengan adalah mencari ridhone pangeran, kemudian karena cinta dengan NU, karena juga eleng-eleng dawe Yai Hadratus Yai Yasin sapa sing urip NU tak dongakno husnul khotimah sak putune Allahumma. Kalau kita niku tentunya sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Semoga semua aktivitas jenengan yang lakukan itu bisa dicatat sebagai amalan sholihan makbulan insyaallah. Allahumma amin. Tentu itu tujuan yang utama. Sekali lagi terima kasih atas semua upaya yang panjenengan lakukan. Dari kami segala kekurangan, ada sesuatu yang kurang, banyak yang kurang. Kang Maklim Muslim Majid Ulama nuwun agung pangan sami, baik kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan, terima kasih disampaikan kepada beliaunya Bapak Ustaz Muhammad Rahmat MDI yang telah menyampaikan sambutan sekaligus penyampaian program kerja dari MBCNU Kedung Adem. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama acara yang ke-6, penyampaian materi Turba BCNU Bojonegoro. Kepada yang bersangkutan dari tim BCNU Bojonegoro dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Boten niku. Persis nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin yang saya hormati, para kiai, para alim, para sepuh, para kasepuhan ingkang tansah dipun rahmati Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selalu diberikan limpahan rahmat, berkah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nasihin yang mewakili jajaran Suriah PCNU Bojonegoro, yang saya hormati kawan-kawan, teman-teman dari Muslimat, dari Fatayat, dari LB Ma'arif, dari Ansor, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa yang tergabung di dalam tim Turba yang pada kesempatan siang hari ini ditugaskan sowan datang panjenengan. Yang saya hormati Pak Ketua MWC Kecamatan MWC NU Gedung Adem, dan juga Rois Suriahnya, serta para kiai yang tergabung di dalam Mustasyar MWC NU. Alhamdulillah, yang juga sangat saya cintai, saya hormati, dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu, kawan-kawan dari seluruh pengurus MWC, baik pengurus MWC-nya maupun banomnya, dan juga ranting seluruhnya kemauan yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, siang hari ini insya Allah pertemuan yang penuh dengan berkah. Sepakat ya? Siang hari ini insya Allah menjadi pertemuan yang akan menjadi sebab kita ini nanti akan dipertemukan lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira pengen mlebu swarga kabeh nggih? Nah, kira-kira yang kuwabeh insya Allah bakal mlebu swarga. Cuma pertanyaan besar yang harus dijawab itu adalah kira-kira mampir neraka sik apa ora? Tapi insya Allah sing urip-urip NU insyaallah ra kanthi mampir neraka. Soale napa? Soale ngeten jenengan kula aturi. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Wong kuwi sing duwe iman, walau kana mithqala dzarratin minal iman, meskipun iman yang ada di dalam hatinya itu kecil, sekecil biji sawi, pasti dia akan masuk surga. Tapi nek imane biasa-biasa, ya kira-kira mampir neraka. Ben ora mampir neraka carane piye? Harus disempurnakan dengan dimensi sosial, dengan kegiatan-kegiatan sosial, dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Termasuk ibadah ghairu mahdhah niku ibadah khidmat tengene Nahdlatul Ulama.